Ustadz Nababan mengatakan bahwa tidak ada agama lain. Allah itu tidak pernah menciptakan macam-macam agama, ya. Allah itu hanya membawa satu agama, yaitu Islam. Ya. Jadi dari awal Musa dulu beragama Islam, Adam beragama Islam, Musa beragama Islam, dan nabi-nabi itu semua beragama Islam. Bahkan Yesus kata beragama Islam. Mari kita dengarkan, teman-teman. Hakikatnya Allah tidak pernah menurunkan agama yang bermacam-macam. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama cuma satu, yaitu Islam. Adapun agama yang bermacam-macam ini termasuk agama Yahudi dan Nasrani itu agama sempalan. Agama yang sudah diselewengkan. Dulu Nabi Musa membawa Taurat, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keislaman. Tapi oleh umat-umatnya Yahudi dari keturunan Nabi Yakub yang namanya Yahuza, ini keturunan dia menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Aduh, teman-teman ya, luar biasa ya. Luar biasa. Bullshit. Bayangkan teman-teman bahwa Tuhan tidak menurunkan macam-macam agama. Itu nggak benar. Yang benar adalah Tuhan tidak pernah menurunkan agama. Itu yang benar, ya. Tuhan tidak pernah membuat agama. Tetapi Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Itu benar, ya. Dari Adam sampai kepada Yohanes, ya, itu yang diberitakan hanya jalan keselamatan. Tidak ada memberitakan agama, ya. Nah, jalan keselamatan apa? Jalan keselamatan melalui Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada mengajarkan Islam. Apa itu Islam? Apakah karena dia ada yang sujud, ya, ada yang sunat, ada yang katanya wudhu, ya, itu disebut Islam, ya. Lalu Tuhannya tauhid katanya. Ingat ya, Allah yang Esa dalam konsep Alkitab adalah Allah Trinitas, ya. Allah yang Esa dalam kesatuan, ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, itu konsep Allah Alkitab. Beda dengan konsep Allah tauhidnya di Al-Quran. Itu beda, ya. Jadi tolong dibedakan bahwa Allah Alkitab bukanlah Allah yang ada di Al-Quran. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada di Alkitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, apa dasar saya mengatakan bahwa Allah Alkitab berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran? Dasar saya adalah tentunya berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Sekarang kita lihat secara Alkitabiah, ya. Dalam Islam itu tidak mengenal namanya penebusan. Konsep penebusan untuk pengampunan dosa itu tidak dikenal di Al-Quran, ya. Kemudian Tuhannya tidak pernah disebut sebagai juru selamat. Ya, tidak pernah. Nah, ini jelas konsep yang sangat berbeda antara apa yang ada di Alkitab dengan yang ada di Al-Quran. Ya, di Alkitab itu Allahnya adalah Allah penebus dan juru selamat. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah menyebut dirinya sebagai penebus dan juru selamat. Bahkan Al-Quran menyangkali konsep penebusan. Ya, itu catat baik-baik. Nah, adapun ayat yang mendasari saya mengatakan bahwa Allah Alkitab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran itu sangat berbeda. Mari kita buka Mazmur 78 ayat 35. Bahwa Allah Alkitab adalah penebus, ya. Nah, saya bacakan. Dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus, ya.
namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya, jadi nama Tuhan itu disebut penebus. Ya, penebus. Kemudian Yeremia 50 ayat 34 mengatakan, tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Jelas ya? Jadi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Ya, jadi Tuhan semesta alam itu, Sang Pencipta langit dan bumi ini adalah penebus, adalah Allah penebus. Ya. Nah. Kemudian Yesaya 43 ayat 11. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu ucapan dari Allah sendiri, Allah Alkitab. Ya, bahwa dia adalah penebus dan dia juga adalah juru selamat. Ya, konsep ini tidak ada di Al-Quran. Ya. Nah, Yesaya 43 ayat 11 saya ulangi, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku, kata Tuhan, kata Allah. Ya. Nah, kemudian Yesaya 45 ayat 21. Allah yang adil juru selamatmu. Ya, Allah yang adil dan juru selamat. Allah yang adil dan juru selamat. Jadi Allah yang adil itu adalah juru selamat. Ya. Kemudian itu di perjanjian lama tadi semua ya. Ya, bahwa Allah di perjanjian lama ya itu adalah Allah penebus dan Allah juru selamat. Bagaimana dengan di perjanjian baru? Apakah berlanjut konsep ini? Ya, kita lihat Lukas 2 ayat 11. Nah, ini tadi yang saya bacakan. Malaikat sudah memberitahukan tentang Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan. Ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang berkata tadi di kitab Yesaya, di kitab Yeremia, di kitab Hosea, ya, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Itu di Hosea 13 ayat 4. Nah, Allah inilah yang datang menjadi manusia. Ya. Statusnya tidak berubah sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, hanya wujudnya yang berubah menjadi manusia. Tapi statusnya itu tidak berubah. Keilahiannya tetap dia bawa. Makanya disebut dia 100% Allah dan 100% manusia. Begitu, ya. Nah, Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, jadi Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Oke? Jadi konsep penebus dan sebagai juru selamat itu tidak ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan satu hal ini, ya. Kemudian kedua, apa lagi yang membedakan antara Allah Alkitab dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tentang cara dia bersumpah. Ya. Allah Alkitab, saya katakan, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dia tidak pernah bersumpah demi ciptaannya. Apalagi demi pagan, ya, demi bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Itu tidak pernah. Ya, jadi Allah Alkitab hanya bersumpah, bahkan mengajarkan kepada umatnya hanya boleh bersumpah demi Allah itu sendiri. Ya, jadi Allah pun bersumpah demi dirinya sendiri. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Sumpah demi yang lebih tinggi. Ya, kita bersumpah demi Allah, tapi Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Kita bisa baca ya di Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan.
Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini sumpah Allah tentang Abraham. Ya, Abraham sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Ya, Ishak kepada Allah tanpa ragu-ragu. Ya, makanya Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Apa itu? Dia akan menepati janjinya kepada Abraham. Ya, itu. Jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Adakah ayat lain pendukungnya? Ada. Yeremia 51 ayat 14. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Ya. Jadi Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh orang Kristen dan orang Yahudi bersumpah demi dirinya sendiri. Oke? Nah, kemudian ada nggak? Itu kan di perjanjian lama tadi. Di perjanjian baru bagaimana? Apakah ini berlangsung? Ya, eksistensi Allah ya yang dia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, di sini diajarkan di Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Ya. Yang diperkenankan hanya bersumpah demi Allah. Jadi jangan bersumpah demi langit, demi bumi, demi apapun gitu kan, demi pagan itu bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Tidak diperkenankan ya. Jadi di perjanjian baru juga diajarkan cara yang sama. Ya. Aturan yang sama. Tidak boleh bersumpah demi apapun kecuali demi Allah, pencipta alam semesta ini. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Sorry, Nababan, ya. Sekali-sekali boleh dong saya citat ayat dari kitab Anda, ya. Anda juga mencitat banyak ayat dari kitab saya. Betul ya? Jadi fair ya. Saya akan mencitat ya satu ayat saja. Cukup satu ayat saja, tidak usah banyak-banyak, dari surat An-Najm ayat 1. Yang berhubungan dengan sumpah tadi, ya. Nah, saya bacakan. Tuhan bersumpah bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar demi bintang ketika terbenam. So, demi apa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah? Demi bintang ketika terbenam. Wow, kalau Allah Alkitab itu sangat melarang, ya, sangat melarang bersumpah demi apapun, demi langit, demi bumi, demi bintang, demi apapun ciptaan Dia. Ya, Dia hanya bersumpah demi dirinya sendiri. Ini perbedaan Tuhan kita. Ya, jadi jangan lagi berkata bahwa ajaran yang ada di Alkitab yang dibawa oleh Musa dan semua nabi dan semua rasul adalah Islam. Anda terlalu mengada-ngada. Kata Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Halo teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu lagi dengan saya Noverina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi, mengcounter ya, sebuah ceramah yang cukup bersemangat dari seorang Ustadz Nababan. Ya, ini yang kedua kalinya saya mengcounter ceramah Ustadz Nababan. Selalu dengan gayanya seperti biasanya, ya, memberikan ilmu-ilmu omong kosong tentang kekristenan kepada para jemaahnya, sehingga bukan jemaahnya tambah pintar tapi tambah bodoh, karena dia
mendapatkan masukan pengetahuan kosong, ya, yang tidak ada maknanya dan sangat jauh dari kebenaran. Teman-teman, si Ustadz Nababan ini menceritakan bahwa dia waktu kecil dilarang oleh ayahnya untuk membaca Injil. Ya, dia dilarang oleh ayahnya untuk membaca Injil. Nah, kenapa dilarang? Kemudian dia membuktikan, ya, bahwa di dalam Injil dia ambil ayat dari Kidung Agung. Rupanya itulah yang dia maksud dengan tidak boleh membaca Injil, tapi dia mengambil ayat dari Kidung Agung yang ada di Perjanjian Lama, ya, di kitab para nabi, bukan di dalam kitab Injil. Ini sudah memperlihatkan bahwa Nababan ini sama sekali dulu menjadi Kristen KTP, Kristen yang tidak tahu apa-apa. Dia dilarang membaca Injil, tetapi dia kutip contohnya dari kitab Kidung Agung. Wow, ini kelihatan sekali, ya, orang ini sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Nah, satu hal yang dia utarakan kepada jemaahnya adalah bahwa Al-Quran mengoreksi Alkitab. Ya, jadi Al-Quran banyak mengoreksi Alkitab. Ya. Karena dia mengatakan Alkitab ini bukan firman Tuhan. Ya. Alkitab ini bukan firman Tuhan, tapi adalah tulisan manusia. Mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh Ustadz Nababan ini tentang Alkitab. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab. Nih Pak Bu, ini apa namanya? Ini Alkitab. Ini Alkitab ini kitab suci orang Nasrani. Kata Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, ini kitab suci kami datangnya dari Tuhan. Padahal karangan sendiri. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan celakalah orang yang menulis Alkitab dari apa yang mereka usahakan, kata Allah. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran yang seperti itu, ada agama lain, ada konsep agama lain yang dikritik, dikoreksi oleh Al-Quran, ini dia. Kira-kira Bapak Ibu kalau baca ayat Al-Quran yang seperti itu, yang menuduh kitab suci agama lain itu karangan manusia, kira-kira ayat ini cukup kita aminkan saja atau memerlukan pembuktian? Bagaimana sikap Bapak Ibu? Hah? Apa cukup kita katakan Shadaqallahul Azim? Al-Quran menuduh ini karangan manusia. Apakah kita katakan Shadaqallahul Azim saja? Atau perlu kita meng-cross check kebenaran tuduhan itu? Bergantung level kita. Kalau kalangan intelektual, orang-orang yang kritis, tentu mereka tidak berhenti sampai mengaminkan saja. Kalau orang awam mungkin Shadaqallah saja. Tapi teman-teman, ya. Jadi dia dengan jelas mengatakan, bahkan mengutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Di situ mengatakan, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Teman-teman, ya, bagaimana mungkin Alkitab ditulis atau dikarang, ya, dalam konteks dikarang oleh penulis-penulis Alkitab? Ada sekitar 40-an penulis Alkitab yang hidup, ya, di zaman yang berbeda, kurun waktu yang berbeda, sangat jauh. Ada yang berjarak malah ratusan tahun, ya, bahkan sampai ke Perjanjian Baru itu ribuan tahun. Nah, tulisan-tulisan, ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu semua selaras isinya. Tidak ada yang amburadul, tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling tindih, ya, tidak ada yang saling melemahkan.
Bahkan setiap ayat-ayat yang ada di semua kitab yang ada di Alkitab itu saling menguatkan, saling menjelaskan. Ya. Terkadang kita membaca di satu ayat di Perjanjian Lama, penjelasannya ada di Perjanjian Baru. Begitu, ya. Kita baca ayat di Perjanjian Baru, penjelasannya ada di Perjanjian Lama. Nah, begitulah sebuah kitab wahyu Tuhan, ya. Betul-betul Alkitab ini adalah kitab wahyu Allah, ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada penulis-penulis Alkitab. Nah, apa buktinya bahwa Alkitab ini memang tidak jatuh dari langit, tetapi ditulis oleh penulis Alkitab. Tapi bukan karangannya sendiri, tapi berdasarkan perintah otoritas, ya, yang diberikan oleh Allah kepada penulis Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu jelas perintahnya. Perintah dari Allah langsung kepada para nabi dan rasul untuk menuliskan semua firman yang diilhamkan oleh Allah, bahkan yang diucapkan secara langsung, disampaikan secara langsung oleh Allah kepada para nabi dan rasul ini. Ya, kita bisa lihat di Keluaran 17 ayat 14. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah, ya, dengarkan baik-baik, Pak Nababan, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. So, jadi Tuhan sendiri, Jehovah, itu memerintahkan Musa untuk menuliskan semua perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa di dalam sebuah kitab. Nah, kitab apa yang ditulis oleh Musa? Yaitu kitab Taurat. Ya, kitab Taurat terdiri dari beberapa kitab. Ya, kitab Kejadian, kitab Ulangan, kitab Keluaran, ya kan? Nah, itu semua ditulis oleh Musa, termasuk kitab Bilangan, ya. Nah, jadi tidak benar, ya, bahwa Alkitab dikarang-karang oleh Musa, begitu ya. Seenak-enak udel Musa menulis tulisannya gitu. Tidak. Ini Nababan belajar di mana? Begitu ya. Benar-benar menyesatkan umat. Kasihan umat Anda kalau terus-menerus dibodohi. Sebaiknya Anda belajar dulu dengan benar, baru kemudian Anda transfer kebenaran itu kepada umat Anda, kepada jemaah Anda, baru mereka tambah pintar. Jangan mereka dicekokin dengan mengkonsumsi kebodohan-kebodohan omong kosong Anda. Begitu, ya. Jadi jelas Alkitab bukan karangan manusia. Alkitab itu ditulis oleh nabi dan rasul yang diberikan otoritas, perintah langsung dari Allah sendiri. Ya, mari kita lihat lagi. Apa perintah yang lainnya? Misalnya tadi kepada Musa. Ada lagi kepada Nabi Yeremia. Yeremia 36 ayat 28, ya. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah, lagi-lagi, ya. Tuhan selalu berkata, tuliskanlah, ya. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu di dalam suatu kitab. Ya, saya ulangi. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu di dalam suatu kitab. Maka lahirlah kitab Yeremia. Ya. Begitu Ustadz Nababan, ya. Jadi tidak ada di sini tulisan manusia. Semua perkataan yang ada di Alkitab itu diilhamkan langsung oleh Allah. Ya, baik di Taurat maupun di kitab para nabi maupun di kitab Injil Perjanjian Baru, semuanya diilhamkan oleh Allah yang sama, oleh Allah yang satu, yang Esa. Makanya semua firman yang terkandung di dalam Alkitab ini
tidak ada yang tumpang tindih, bertabrakan atau bertentangan. Semua selaras karena berasal dari Allah yang satu. Camkan itu. Bukan hanya kepada para nabi di Perjanjian Lama, ya, bahkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu pun Tuhan Yesus memerintahkan untuk menuliskan apa yang dia lihat dalam penampakan itu. Ya, kita bisa buka Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Maka terjadilah kitab Wahyu. Ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos atas perintah dari Allah sendiri. Dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi tidak ada, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, tidak ada tulisan yang dikarang-karang oleh manusia, oleh penulis Alkitab. Ya, bahkan ada diperingatkan di dalam Alkitab, ya, jangan menambah-nambahi firman, ya, kalau engkau tidak mau dianggap pendusta. Jadi firman yang ditulis itu tidak boleh ditambah-tambahi, hanya sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Allah, tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi jangan menambah-nambahi firman, apalagi mengarang-arang, tidak mungkin. Ya, apalagi mengarang-arang, tidak mungkin, begitu. Ya, camkan itu. Jadi Ustadz Nababan ini mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, ya, tapi karangan manusia, karangan manusia. Ya, apa alasan dia mengatakan bahwa itu adalah karangan manusia? Pertama, dia bilang ada ayat porno di situ, ya. Dia mengutip sepotong ayat dari kitab Kidung Agung. Ya. Dia tidak tahu bahwa kitab Kidung Agung memang romantis. Ya. Sudah banyak menginspirasi para pujangga dunia, pujangga besar dunia. Memang romantis, tapi ingat, di situ ditulis kemesraan sepasang pengantin yang sah, sepasang pengantin, ya, pengantin wanita dan pengantin pria yang sah, ya, bukan orang bukan yang kawin sirih atau dengan pelacur, bukan. Itu adalah pasangan suami istri yang sah, ya, pasangan pengantin wanita dan pengantin pria. Jadi itu wajar-wajar saja. Toh itu juga dilakukan semua umat manusia, ya. Untuk menikmati hubungan biologis antar pasangan itu bukan dosa, ya, itu bukan dosa. Tapi kalau Anda menikmati hubungan itu di luar pasangan Anda, itu dosa, ya. Di luar satu pasangan, ya, itu dosa. Selebihnya zina, hanya satu istri, tidak boleh lebih. Selebihnya zina di mata Tuhan, ya. Nah, jadi bagaimanapun romantisnya Kidung Agung, itu adalah kehidupan manusia, bagian dari kehidupan manusia, ya. Itu sesuatu hal yang wajar, begitu. Anda boleh baca Kidung Agung kalau Anda sudah hubungannya sudah rusak dengan pasangan Anda. Biar mesra lagi, baca Kidung Agung, ya. Alasan kedua, mengapa dikatakan oleh Nababan ini Alkitab bukan firman Tuhan? Katanya karena tidak bisa dihafal, ya. Al-Qur'an itu adalah firman Tuhan karena bisa dihafal. Wow. Ya, memang di Alkitab, Tuhannya Alkitab itu tidak pernah memerintahkan untuk menghafal Alkitab, ya, tapi disuruhnya memahami Alkitab, ya, memahami Alkitab. Jangan dipahami sesuai pikiran sendiri,
tapi harus dipahami sesuai apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu harus dibaca, dipelajari, direnungkan, ya, dipahami dengan baik dan dilakukan. Apa yang disuruh lakukan dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan jangan dilakukan. Begitu. Ya. Karena Allah Alkitab mengajarkan, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mencintai Tuhan itu bukan menghafal. Ya, saya kasih tahu Anda apa dampak dari kebiasaan menghafal. Ya, saya perhatikan, ya, banyak anak-anak di sekolah yang hebat hafalan, ya, tapi logikanya nggak jalan. Ya, dia cuma bisa menghafal. Dirobah sedikit soalnya, ya, diganti sedikit soalnya, bunyi soalnya, dia langsung pusing 7 keliling, ya, karena dia tidak punya nalar, ya, nalarnya sangat nalarnya itu hampir padam, nggak nyala sama sekali itu. Jadi nalarnya nggak nyala. Nah, ini bahayanya orang yang suka menghafal, ya, itu logikanya nggak jalan, nalarnya nggak jalan, ya. Dia cuma paham apa yang tertulis, dia tidak mampu mengait-ngaitkan kalimat demi kalimat atau fakta dengan fakta-fakta yang lainnya. Dia tidak bisa mengaitkan itu, menganalisa itu. Jadi kemampuan analisanya, kemampuan nalarnya, kemampuan logikanya itu sangat cetek. Itu kebiasaan orang menghafal. Sangat bahaya. Jadi Tuhan tidak mau umatnya itu cuma bisa menghafal. Begitu. Tapi harus memahami. Ya, harus memahami. Makanya orang Kristen tidak perlu menghafal. Begitu. Tapi jangan salah, kalau kita membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, lama-lama juga akan hafal sendiri. Gitu. Tapi tidak sengaja untuk menghafal sampai komat kamit, bla 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 gitu, ya. Nggak perlu gitu, ya. Nggak perlu. Apalagi kalau menghafal tanpa pengertian. Wah, itu bahaya sekali. Tidak ubahnya seperti beo. Burung beo tahu? Ya, burung beo tuh dia orang ngomong apa, dia ngomong itu, tapi dia nggak ngerti gitu. Ya. Assalamualaikum. Ya, kalau ada orang Assalamualaikum, tapi nggak tahu artinya apa Assalamualaikum, dia juga nggak tahu. Cuma menirukan bunyi aja, melafalkan, ya, menghafalkan dan melafalkan, itu bahaya. Ya. Rata-rata nalarnya nggak jalan, ya, logikanya nggak jalan, dan kemampuan analisanya sangat rendah. Orang-orang yang suka menghafal. Ya, makanya Tuhan sangat juga mengingatkan begitu, ya, bahwa orang-orang yang menghafal itu ada salah satu ciri dari ciri-ciri dari orang-orang yang buta rohani. Ya, karena dia cuma senangnya menghafal gitu, dia nggak ngerti. Makanya di sini dikatakan orang yang buta rohani. Teman-teman, tentang bangsa yang buta, ya, yaitu bangsa yang buta rohani. Bangsa yang mengandalkan hafalan, ya, hafalan, teman-teman, ya. Kita buka Yesaya 29, judulnya bangsa yang buta, ya. Nah, mudah-mudahan ini mirip-mirip Pak Nababan nih, ya. Nah, saya bacakan dari ayat 9. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para penglihat, telah ditudunginya. Maka bagimu, penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab. Kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. So,
ada yang terinspirasi ya dengan ayat ini kan? Ya kan? Terinspirasi, ada loh yang terinspirasi dengan ayat ini, ya. Iqra, bacalah. Aku tidak dapat membaca, ya kan? Nah, ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, garis bawahi, ya. Bangsa yang buta rohani ini, ya, itu ibadahnya itu adalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, siapa yang memenuhi unsur seperti ini? Ya. Jadi orang bilang, ya, tangan satu menunjuk lawan, empatnya ke kita sendiri gitu. Ya. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak perlu tahu persis, mendingan diam. Ya, daripada nanti terbuka dan ketahuan kebodohannya. Ya. Jadi ingat, ibadah Anda adalah perintah manusia yang dihafalkan. Tentunya ini tidak termasuk Kristen, karena Kristen tidak pernah menghafal, ya. Nah, itu dia. Kan Anda sendiri yang bilang Alkitab itu tidak bisa dihafal. Ya memang, untuk Tuhan sudah tahu itu, dan itu untuk membedakan mana perintah Allah, mana perintah manusia. Kalau perintah manusia itu mudah dihafalkan, karena manusia yang menulis, jadi manusia juga bisa menghafalnya. Tetapi dia namanya perintah Allah, firman Allah, wow, itu nggak bisa Anda hafal dengan segampang itu, ya. Itu dalam sekali, bahasanya juga bahasa tingkat tinggi, ya. Nggak mudah Anda komat kamit menghafal-hafal begitu, nggak bisa. Nah, ini Tuhan membedakan, ya. Jadi Anda melempar orang dengan batu dan batu kembali berbalik menimpa jidat Anda, ya. Ustadz Nababan, hati-hati.